Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara podcast DPRD Kutai Kartanegara Menyapa. Halo masyarakat Kutai Kartanegara. Hari ini kita kedatangan tamu ya, atau narasumber lah ya, dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja ya, atau Distransnaker ya, Kutai Kartanegara. Dan hari ini kita akan mengupas atau berbincang terkait dengan ketenaga kerjaan ya, atau peraturan daerah gitu ya, khususnya yang menyangkut dengan tenaga kerja lokal gitu ya. Nah, jadi kita akan kupas di peraturan daerah nomor 4 tahun 2025. Tetapi sebelumnya kita sapa dulu ya narasumber. Ini harusnya saya juga narasumber gitu, tapi nggak apa-apa. Berhubung hostnya lagi keluar daerah gitu ya. Jadi saya menggantikan posisi narasumber sekaligus hostnya, Ibu ya. Baik, selamat pagi Ibu Syarifah Rosita, Ibu ya. Dari perwakilan Distransnaker ya, Kutai Kartanegara. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, mungkin saya akan menyapa Ibu untuk memberikan waktu ya, untuk Ibu silakan memperkenalkan diri. Kalau saya insya Allah kenal saja gitu ya, khususnya Bapak Ibu yang ada di sini, tapi ya kalau yang di luar sana ya mungkin lebih kenal lebih lanjut gitu. Silakan Ibu Syarifah Rosita. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas yang mengutus saya ke sini untuk mengisi podcast Kukar Menyapa. Saya Syarifah Rosita STMT. Jabatan saya sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja di Distransnaker Kukar. Saya alhamdulillah sudah 2 tahun Pak di dinas ini, dan sebelumnya saya 21 tahun di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi masih sambil belajar juga sih sebenarnya Pak. Ya, sama-sama Bu, belajar juga. Mungkin cukup Pak. Oke. Berarti Ibu selama ini fokus di Distransnaker atau sebelumnya ada ditempatkan di mana gitu Bu? Iya, sebelumnya saya di Dinas PU tadi Pak, 21 tahun. 21 tahun ya? Ya, kemudian kurang lebih 2 tahun ini berada di Distransnaker Kerja Kukar. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Oke, baik. Iya, jadi itulah singkat ya perkenalan atau dari perjalanan narasumber kita atau tamu kami ya yang datang ke DPRD Kutai Kartanegara, terkait dengan profil singkat karir beliau, Ibu Syarifah Rosita, Bu ya. Iya. Ya oke, saya juga ingin kenalkan diri juga sebenarnya Bu ya. Siapa tahu Ibu juga nggak kenal sama saya. Saya Desman Minang Endianto Bu, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kebetulan ditugaskan di Komisi 1 DPRD Kutai Kartanegara, yang insya Allah Komisi 1 juga berkolaborasi Bu ya, atau bermitra dengan Distransnaker gitu ya, selaku mitra dari Komisi 1 DPR Kutai Kartanegara. Ya, jadi saya kira kita lanjut ya Bapak Ibu atau Ibu Syarifah Rosita ya, ke tema kita tadi terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2025 ya Ibu ya, tentang penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja lokal ya. Di mana perda ini sebenarnya adalah perda inisiatif ya dari DPRD yang diusulkan kala itu ya, karena saya belum dilantik waktu itu Bu ya. Jadi sama-sama kita menggali, diusulkan oleh legislatif gitu ya, ke internal gitu, sehingga muncullah perda ini yang mengingat mungkin kehadiran perusahaan di Kutai Kartanegara ini kan ratusan Ibu ya. Kalau tidak salah jumlahnya itu 500 lebih gitu Bu ya. Saya kurang detailnya, kalau salah silakan dikoreksi. Ya nanti saya kira mudah-mudahan saja perda ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kutai Kartanegara gitu Bu ya. Nah, jadi
Kita coba apa namanya lihat Bu ya di pasal 20 Bu ayat 3 khususnya di Perda tadi Bu, Perda nomor 4 tahun 2025 tadi, bahwa terdapat apa namanya porsi gitu Bu ya. Porsi tenaga kerja lokal itu yang setidaknya harus dilibatkan gitu Bu ya. Ini saya bacakan Bu ya. Saling apa namanya belajar lah kita Bu ya. Dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan TKL, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja itu wajib yang poin A, menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis maupun elektronik kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait paling lambat 20 hari sebelum mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media elektronik maupun non elektronik. Ini pasal 20 ayat 1. Nah, sebelum kita masuk ke ayat 3 Bu, sejauh ini apakah itu berlangsung atau minim sekali gitu loh Bu? Iya, baik Pak, terima kasih. Kebetulan pada saat penggodokan Raperda ini kami juga sudah terlibat karena di 2024 akhir tahun itu pengesahannya, dan kami sebelum disahkannya Perda ini ada kegiatan fokus grup diskusi yang diinisiasi oleh Distranaker. Waktu itu kami mengundang Bapak anggota dewan yang membahas Perda ini sebagai narasumber, dan kami mengundang sekitar 30 lebih perusahaan pada saat itu untuk mensosialisasikan Raperda ini yang meskipun waktu itu belum disahkan. Kemudian banyak Pak tanggapan dari perusahaan bahwa ada keberatan 85% itu bahwa perusahaan itu selama ini memang lebih mengutamakan SDM yang berkualitas, yang kita disampaikan SDM kita itu masih rendah pendidikan dan kualifikasi yang sesuai dengan permintaan perusahaan. Namun kita selalu berusaha untuk berupaya untuk pemerintah melalui Distranaker Kukar ini untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Jadi dengan berbagai macam kegiatan. Jadi kalau kita simpulkan perusahaan-perusahaan apakah ada sudah banyak atau masih minim, kami menyebutnya masih minim Pak. Karena masih belum 85%. Seperti itu Pak. Oke, baik. Ya, jadi itu ketika kita membahas terkait dengan porsi 85% Bu ya. Dan juga 1% untuk apa namanya? Nanti kita bahas di sesi lain ya Bu ya, disabilitas itu. Nah, jadi memang satu sisi bagi saya sih miris Bu ya, selaku Komisi 1 DPRD Kutai Kartanegara, beberapa kali saya kunjungan Bu, kerap kali menyampaikan terkait dengan Perda ini, dari perusahaan yang besar gitu ya, sampai menengah gitu ya, justru ada yang tidak tahu tentang Perda ini gitu loh Bu. Nah, maksud saya Bu, kira-kira ada tidak langkah-langkah dari Pemkab atau dari Distranaker dalam hal ini OPD terkait, itu kembali mengundang gitu loh Bu. Kan banyak tadi tuh sekitar 500-an perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara ini untuk kembali mensosialisasikan terkait dengan Perda nomor 5 tahun 2024. Kalau misalkan nanti ada Bu, Komisi 1 siap mengawal gitu loh Bu. Siap Pak, terima kasih. Sebelumnya Pak, kita sudah mensosialisasikan Perda ini melalui forum HRD Sekukar. Jadi kebetulan kami beserta Kepala Bidang Hukum Industrial itu dimasukkan di grup forum HRD Sekukar Pak. Jadi seluruh HRD itu ada di grup itu, dan kita sudah menyampaikan Perda ini. Kemudian di 2025 ini ada lagi kegiatan kami Pak, karena minimnya laporan perusahaan terhadap perekrutan 85% itu, kami ada kegiatan Pak di insya Allah di bulan Juli. Juli ya kami mengundang perusahaan, dan terima kasih kalau Bapak nanti bersedia hadir Pak, akan kami undang nanti untuk mensosialisasikan ini Pak, termasuk juga tentang pungutan tenaga kerja asing. Jadi selama ini tenaga kerja asing yang bekerja di Kukar tuh nggak ada dipungut. Jadi perpanjangan itu harus Pak,
harus ada pungutan ada. Jadi banyak peraturan-peraturan yang kita satukan di kegiatan FGD itu yang akan kita sosialisasikan ke perusahaan-perusahaan, termasuk ini lebih pentingnya lagi Perda nomor 5 tahun 2024. Insya Allah di bulan Juli Pak agenda kami. Ya, Kami akan berharap mengundang Bapak perusahaan nanti, gitu iya, ya. nanti kami berharap Itu di mana Bapak Bu bisa lokasinya rencana? kita di Grand Fatma Pak. Oh, Grand Fatma ya. Ada berapa perusahaan yang bakal dihadirkan? Rencana 30, tapi 30. harusnya kemarin itu 80, tapi kena pemangkasan 2 kali sehingga anggaran kami berkurang banyak. Jadi nanti 30 perusahaan ini yang belum pernah kami undang di 2024. Ya. Ya, jadi kalau kami Bu dari DPRD tentu berharap Bu ya, artinya tidak hanya sebatas 20 atau 30 gitu atau puluhan, tetapi bagaimana perda ini bisa tersosialisasikan, tersampaikan secara masif gitu Bu ya, kepada semua pelaku usaha atau semua perusahaan gitu ya, yang kiranya menjadi sasaran pemerintah kabupaten di Kutai Kartanegara kan gitu Bu ya. Mengingat dampaknya ini sangat luar biasa Bu, kan begitu. Karena mengedepankan tenaga kerja lokal kan gitu, TKL di dalam Perda 5 nomor 5 tahun 2024 ini ya. Kemudian terkait dengan isu-isu ketenaga kerjaan yang lain Bu gitu ya. Kemarin kita pasca Idul Fitri Bu ya, biasa ada THR atau apa gitu. Ada nggak kira-kira laporan yang masuk ke ke Distransnaker sampai dengan saat ini? Barangkali ada yang belum membayarkan THR-nya gitu, atau justru tidak ada laporan sama sekali gitu. Kalau ada katakan laporannya, kira-kira langkah apa yang diambil oleh Distransnaker gitu Bu? Kebetulan Pak, kemarin kami ada rapat dengan dengan Kepala Bidang Hukum Industrial, membahas rencana kegiatan perayaan May Day ya, Hari Buruh tanggal 1 Mei. Nah, di situ ada serikat pekerja yang kita undang. Nah, di situ kita sampaikan dengan perusahaan-perusahaan, ternyata tidak ada yang melaporkan ke Disnaker bahwa perusahaan ini sudah membayar 6M THR, sudah membayar sekian M. Nah, jadi kami sampaikan juga sayang kenapa perusahaan ini sudah mengeluarkan uang sebesar itu kok tidak membuat laporan ke Disnaker. Jadi oleh Kepala Bidang Hukum Industrial kemarin dihimbau perusahaan-perusahaan yang sudah mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mengeluarkan THR-nya untuk melaporkan, sehingga ada pendataan nanti perusahaan-perusahaan yang sudah melaporkan membayarkan THR dengan nilainya. Memang jadi tidak hanya sebatas laporan yang negatif Bu ya, yang ditunggu oleh Distransnaker ya. Betul Pak. Ketika hal-hal yang positif gitu tadi. Ya, harusnya kan kita memblow up-nya di media supaya perusahaan-perusahaan yang lain tentang kepatuhan terhadap pembayaran THR, hak-hak karyawan itu terpenuhi dengan baik di perusahaan ini gitu Pak. Oke, baik. Iya, jadi tadi Ibu sampaikan bicara TKL Bu ya, di Kutai Kartanegara itu kan masih minim gitu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau bicara kira-kira gitu ya, artinya dari bicara tentang persentase misalnya gitu, dari 500-an perusahaan itu ya kan, kira-kira berapa persen sih Bu yang sudah menjalankan Perda nomor 5 tahun 2024 ini gitu? Nah, ini Pak, kendala kami dari Distransnaker tuh seperti yang saya sampaikan, kalau kita meminta data ke perusahaan tuh sangat susah Pak. Sangat susah. Iya. Satu misalnya ya Pak ya, perusahaan membuka loker Pak ya, lapor ke Disnaker, ada juga yang tidak lapor. Sehingga kalau yang lapor saja ke Disnaker, kami meminta laporan penempatan saja itu berkali-kali gitu, susah sekali Pak. Terus kemudian kami juga meminta data ke perusahaan tenaga kerja yang bersertifikasi di perusahaan, itu juga kami hanya minim sekali perusahaan yang patuh, yang mau menyampaikan data seperti itu. Saya nggak tahu Pak, kenapa kok susah sekali memberikan informasi tentang ketenaga kerjaannya kepada kami seperti itu Pak. Jadi sangat minim Pak, sangat minim sekali. Nah itu ya kita himbau lah ya perusahaan ya semua yang ada di Kutai Kartanegara untuk bisa terus berkolaborasi ya Ibu ya. Artinya ya ini untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kemaslahatan juga kan gitu Bu ya. Ketika Distransnaker itu mengkonfirmasi terkait dengan data ya, khususnya TKL tadi,
ataupun hal-hal yang menyangkut dengan ketenagakerjaan, ya saya kira perusahaan harus proaktif, tuh harus didengarin tuh. Ini ibunya sudah menyampaikan apa secara lugas ini di podcast DPRD Kukar ini ya. Nah, jadi saya minta, kami himbau kepada perusahaan untuk bisa turut peran aktifnya gitu ya, mendukung terhadap katakanlah Perda nomor 5 tahun 2024 ini ya, sehingga Pemkab maupun OPD terkait khususnya di Stransnaker juga mengetahui sejauh mana persentase yang sudah diakomodir oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Kartanegara, kan begitu Bu ya? Nah, jadi peran aktif perusahaan sangat kita harapkan gitu Bu ya. Kalau bicara UMK Bu, ya upah minimum kabupaten Bu ya, gimana Bu? Apakah juga masuk ada laporan gitu di PHI atau apapun itu gitu, atau sudah tuntas gitu ya? Sebenarnya kalau UMK itu sudah dibahas ya Pak ya, sudah dibahas, ada Dewan Pengupahan namanya, ya, itu betul. kan yang melibatkan bapak-bapak profesor itu ya Pak ya, dokter itu. Nah, dan itu sudah final 3,6 ya sekian itu UMK kita, dan sampai hari ini belum ada sih Pak laporan. Belum ada ya. Ya semoga dengan tidak adanya laporan itu menunjukkan perjalanan ketenagakerjaan khususnya pengupahan itu terus lebih baik gitu loh Bu ya. Kepatuhan perusahaan artinya terus tumbuh gitu Bu ya. Gitu, tidak ada pelanggaran gitu ya, sehingga di Stransnaker juga tenang gitu Bu ya, kan gitu. Iya, jadi kita podcast hari ini juga dalam rangka memperingati Bu Hari Buruh ya, 1 Mei 2025 yang tinggal hitungan hari lagi Bu ya. Jadi kita ucapkan selamat Hari Buruh ya, khususnya di Kutai Kartanegara, kan gitu Ibu ya. Terakhir Bu ya, yang terakhir gitu ya, barangkali kemarin kalau dari kami Bu, apa namanya, ada turut melakukan rapat dengar pendapat ya Bu ya, beberapa kali di Komisi 1 ini Bu ya. Ya mulai dari perusahaan pertambangan, kelapa sawit gitu Bu ya, dan juga hal-hal lainnya gitu Bu ya. Nah, jadi yang kita amati Bu, ternyata masih banyak persoalan gitu loh Bu. Ya, urusan tambang mohon maaf tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya Bu ya. Kemudian bicara katakanlah perusahaan sawit, masih ada katakanlah laporan yang masuk ke Komisi 1, aduan yang masuk ke Komisi 1 terkait dengan tadi tanda kutip katakanlah penyerobotan misalnya gitu ya, yang sampai hari ini mungkin belum diganti rugi. Nah, sejauh ini peran daripada Dinas Tenaga Kerja gitu, apakah juga ikut masuk ke sana atau seperti apa Bu? Iya, baik Pak. Selama ini kan kita perwakilan pemerintah ya Pak ya, di Stransnaker ini perwakilan dari pemerintah yang melindungi tentu saja hak dan kewajiban semua tenaga kerja masyarakat Kutai, dan tentunya kita sangat melindungi mereka karena dilihat dari aspek-aspek hukumnya. Kita ada Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian ada Perpres 57 tahun 2023 juga. Kemudian ada juga Perda tahun ini, Perda nomor 5 tahun 2024, ada juga Permenaker itu nomor 39 tahun 2016. Nah, semua aturan-aturan ini berisi tentang perlindungan hak dan kewajiban tenaga kerja terhadap perusahaan. Nah, tentunya banyak Pak laporan-laporan seperti itu tadi yang Bapak sampaikan, dan kalau ada permasalahan permasalahan di masyarakat sebagai karyawan yang merasa tidak adil, silahkan datang membuat laporan ke Stransnaker, akan kami mediasi. Nah, mediasi ini ada di bidang hukum industrial, akan dipandu oleh mediator kami. Jadi sepanjang ada laporan pasti akan kami mediasi, akan kami tindak lanjuti. Jadi kalau nggak ada laporan, kami juga tidak tahu kalau sedang tidak baik-baik saja seperti itu Pak ya. Tapi kalau ada laporan akan kami tindak lanjuti, kami tinjau perusahaannya, kemudian kami panggil karyawan dengan perusahaan untuk bertemu di mediasi seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi itu Bu ya langkah-langkah yang diberikan oleh Stransnaker ya. Jadi sangat lengkap sebenarnya. Jadi masyarakat
ataupun pekerja ya, khususnya di Kutai Kartanegara, tidak usah sungkan Bu ya, tidak usah ragu ketika ada persoalan terkait dengan ketenagakerjaan, ya silahkan menyampaikan laporannya ke Distransnaker melalui bidang terkait kan gitu. Betul. Baik, jadi ya saya kira Distransnaker ini ya, sobat podcast DPRD Kukar gitu ya, ini sudah menunjukkan katakanlah peran daripada pemerintah ya. Kalau yang saya pelajari Bu, referensi yang saya dapat, pemerintah itu kan dua tugasnya Bu ya. Pertama prosperity ya, turut memberikan kesejahteraan atau menjaga kesejahteraan, dan kedua security gitu ya, turut memberikan rasa aman kan gitu dan nyaman untuk katakanlah masyarakat Kutai Kartanegara ya. Kalau katakanlah Distransnaker ini sudah menunjukkan sebagai khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu ya. Gitu ya Bang Erwin ya. Ya, sebaik-baik manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya kan gitu. Ya baik, sebelum kita tutup Bu, mungkin ada himbauan atau saran atau pesan gitu ya kepada perusahaan gitu terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan juga penerapan daripada Perda nomor 5 tahun 2024 ini. Silakan Bu. Baik, kami himbau untuk seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara agar mulai sekarang sudah menjalankan Perda nomor 5 tahun 2024. Kemudian ada kepatuhan perusahaan terhadap pemerintah terkait wajib lapor lowongan atau loker pekerjaan, sehingga semua perusahaan yang membuka loker perusahaan agar memberikan laporannya ke Distransnaker Kukar. Ini akan kami bantu follow up untuk menyebarluaskan informasi loker tersebut, karena agar kami mengetahui juga pasarnya perusahaan itu apa yang dibutuhkan, sehingga akan matching dengan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Distransnaker Kukar. Jadi apa yang diminta pasar itu yang kami latih Pak. Karena di Distransnaker Kukar itu ada Kukar Siap Kerja, yaitu salah satu program dari Kukar Idaman yang tentunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih bisa berinovasi, daya saing dan mandiri, sehingga tenaga kerja yang kami latih melalui Distransnaker itu gratis, itu bisa memiliki daya saing di pasar kerja dan dibutuhkan oleh dunia industri, sehingga matching apa yang dibutuhkan perusahaan dengan apa yang kami latih di Distransnaker Kukar. Kemudian kami mohon juga untuk pelaporan penempatannya, perusahaan juga wajib melaporkan penempatan tersebut kepada kami, sehingga kami bisa untuk mendata berapa pengurangan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan atau pengurangan pengangguran yang sudah kita jalani selama ini. Seperti itu Pak. Tadi Bu yang himbauan untuk job market fair, barangkali ada yang ingin disampaikan? Baik, untuk dengsana kita semua sekukar, jangan mandi ingat yo, tanggal 2 Juli sampai 3 Juli Distransnaker Kukar akan mengadakan job fair gratis. Datang bahambatan, jangan lupa mandi mandi dulu, datang bahambatan ke Stadion Aji Imbut yang letaknya di Gedung Bela Diri. Di situ kami akan melaksanakan job fair selama 2 hari. Kami akan mempertemukan perusahaan dengan calon pencari tenaga kerja. Jadi di usah jauh-jauh ke Muara Kaman, di usah jauh-jauh ke Tabang, cukup datang ke acara job fair tersebut, akan langsung diwawancarai di sana dan akan langsung dilaksanakan proses rekrutmen. Semoga Dingsana Galanya bisa berpartisipasi, karena angka pengangguran semakin tinggi, sementara juga pasar kerja juga semakin sulit. Jadi jangan mengingat tanggal 2 sampai 3 Juli. Khusus masyarakat Kukar Bu ya? Masyarakat Kukar yang ber-KTP Kukar. Ber-KTP Kukar, oke. Baik. Itu, ya, jadi saya kira itu ya Ibu Syarifah Rosita. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, semoga pemerintah terus menjadi terus menjadi bagian dari masyarakat
dalam mensejahterakan tadi Bu ya, yang saya sampaikan tadi, prosperity dan juga security kan gitu ya, dan memberikan rasa aman ya. Nah, jadi semoga apa yang menjadi diskusi etam ini Bu ya bisa bermanfaat ya, bisa memberikan dampak gitu ya. Secara tidak langsung kan perusahaan-perusahaan yang belum katakanlah patuh khususnya terkait dengan urusan ketenaga kerjaan tadi atau TKL Bu ya, itu bisa ya segera menyesuaikan ya, beradaptasi dengan Perda nomor 5 tahun 2024 kan gitu. Nah, informasi selengkapnya ya bisa diskusi atau komunikasi dengan Komisi 1 DPRD maupun Distransnaker kan gitu. Perusahaan bisa langsung ngobrol kan itu Bu ya, bisa bincang langsung dengan OPD terkait. Ya, saya kira itu sobat podcast DPRD Kutai Kartanegara. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan ya, Ibu, sekaligus kepada sobat podcast DPRD Kukar Menyapa ya. Semoga podcast DPRD Kukar terus membawa kebaikan untuk kita semua. Amin. Saya akhiri, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.